ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, Yosua pertama ayat 9 dipersilakan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah memerintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang Tuhan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menuntun, ya, Tuhan akan menuntun dan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Tuhan menyertai dan Tuhan menuntun, artinya Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Ya. Mungkin sebagian kita berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang percaya, kita terbebas dari masalah, kita terbebas dari persoalan. Tetapi kenyataannya tidak. Kadang setelah menjadi orang percaya, kadang ketika menjadi orang yang mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru masalah dan persoalannya semakin gede. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dipimpin oleh Musa, bangsa Israel menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan. Kita ingat ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mereka menghadapi yang namanya Laut Teberau. Kalau boleh saya katakan, itu pintu yang tertutup. Karena pintunya tertutup, bangsa Israel tidak bisa jalan. Bangsa Israel tidak bisa terus sampai ke tanah perjanjian. Di manakah Tuhan? Ya, sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Tidak. Apakah Tuhan pergi ke tempat yang lain? Tidak. Tiang awan dan tiang api itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api itu selalu ada menyertai di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu harus kita pahami, bahwa ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ingat baik-baik, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, ya, dan mata Tuhan selalu tertuju kepada kehidupan kita. Dan dituliskan di telapak tangan itu tidak sekedar pakai spidol yang bisa hilang, tapi itu ditato, ya, dirajah. Dan itu tradisi masyarakat yang lampau. Kalau dia seorang prajurit yang berperang, maka nama yang dia tuliskan di tangannya itu adalah nama istri, nama anak, nama orang yang dia cintai. Sehingga ketika bertahun-tahun mereka jauh dari keluarga, ketika dia melihat tangannya, dia tahu ada istri, ada anak yang dia sayangi. Nah, itulah Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada, selalu ada untuk kita. Nggak peduli seberat keadaan kita, masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada. Dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan pun juga ada. Dalam lembah kekelaman, Tuhan pun juga ada. Sekalipun 1000 orang meninggalkan di dalam kehidupan kita, roboh, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Tetapi yang menjadi masalah, mengapa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita untuk menolong? Mengapa Tuhan tidak mengulurkan tangan untuk menolong dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, sebagai analogi, sebagai perbandingan, ini adalah botol aqua. Kalau tidak salah ini beratnya 600 mili. Ketika ini saya pegang sekarang ringan, ya. Tapi ini berbeda ketika botol ini saya pegang sepanjang hari. Saya ingat ketika saya melatih tangan kiri saya, ya, karena tangan kiri saya setelah stroke itu kehilangan tenaga. Itu tanpa saya sadari ketika saya melatih, saudara, karena ketika saya bawa gelas itu pertama-tama itu ini ya, saudara, kocek ya. Jadi nggak bisa sampai di tempat jarak berapa meter itu airnya utuh, nggak bisa, mesti tumpah semua. Dan itu saya latih. Nah, ketika saya latih, tanpa saya sadari ternyata beberapa saat ini turun, saudara, turun. Akhirnya airnya tumpah semua. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika 600 mili ini saya pegang sebentar, maka itu tidak masalah. Tapi ketika ini saya pegang 20 jam ke depan, satu hari 21 kali 24 jam ke depan, atau 1 minggu saya pegang, 1 tahun saya pegang, jelas saudara, 600 mili tidak lagi bisa kuat saya bawa. Nah, analoginya seperti itu. Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Masalahnya di mana? Masalahnya Yesus menyertai, Yesus ada, tetapi kita tidak pernah menyerahkan, tidak pernah memanggil Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Bangsa Israel dengan Musa, Kaleb dan Yusak mempunyai perbedaan di dalam cara pandang menghadapi masalah, cara pandang menghadapi persoalan, dan cara pandang yang salah menghadapi masalah dan persoalan, ingat baik-baik, menjadi penghambat di dalam kehidupan kita menikmati kuasanya Tuhan, menjadi penghambat kita menikmati mujizatnya Tuhan. Ketika Laut Tebro itu menghadang, mereka belum teriak, bangsa Israel belum teriak. Tetapi ketika mereka melihat ada orang Mesir yang mengejar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Ada Tuhan menyertai, ada Tuhan bersama-sama. Tuhan tidak meninggalkan mereka. 10 tulah Tuhan sudah nyatakan untuk menghukum Mesir. Mereka lihat yang terakhir kematian anak sulung mulai dari binatang sampai dengan manusia, mereka tahu. Tapi ketika mereka menghadapi masalah yang mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Artinya apa? Artinya bangsa Israel membiarkan keberadaan Allah itu seolah-olah tidak ada. Bangsa Israel membiarkan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ya, seolah-olah mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri, mereka berjalan dengan kepandaiannya sendiri, mereka berjalan dengan kemampuan hikmatnya sendiri. Ya, secara hikmatnya bangsa Israel yang kelihatan, mereka lihat ada laut, ada pintu besar yang tertutup, gak mungkin bisa lewat, gak mungkin bisa jalan. Dan saudara ingat baik, dengar baik-baik, ketika bangsa Israel mengatakan lebih baik antar kami kembali ke Mesir, mereka melupakan tanah perjanjian. Mereka melupakan negeri yang Tuhan janjikan air susu dan madu. Artinya adalah bahwa ketika di dalam kehidupan kita gagal melewati yang namanya pintu yang tertutup, maka masa depan yang penuh pengharapan itu tidak ada dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lain dengan Musa, lain dengan Kaleb dan Yusak. Yang Musa tahu ketika Tuhan menyuruh, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan menyertai. Pagi hari ini ketika saudara ada di tempat ini, artinya Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup ini. Ingat, kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau menjauhkan kita dari mara bahaya. Tuhan menjauhkan kita dari hal yang Tuhan tidak inginkan. Ketika hal itu memang terjadi, Tuhan yang pasti ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, goalnya selalu rancangan damai sejahtera yang membawa ke masa depan yang penuh pengharapan. Saya pernah gagal, saudara. Saya ingat ketika semester 2, ketika di Kalimantan, ya, yang saya kunjungi lagi beberapa waktu yang lalu, karena waktu itu teman saya cewek rumahnya itu di Samarinda dan ada aturan tidak boleh pacaran. Saya tidak pacaran memang, dan sampai hari ini saya tidak menikah dengan dia. Ya, tetapi ada yang lapor di kampus bahwa saya pacaran, bahwa kami pacaran, dan kami dihukum selama 1 semester. 1 semester itu 1 tahun, saudara. Tidak boleh melanjutkan kuliah. Apakah itu sesuatu yang gelap? Apakah itu sesuatu yang membuat harapan saya pupus? Tidak. Justru dengan berlama-lama di pedalaman Kalimantan waktu itu, ternyata ada banyak hal yang Tuhan boleh ajarkan di dalam kehidupan saya. Belajar untuk menghadapi okultisme, menghadapi kuasa kegelapan, ya. Dicobai yang namanya diminum racun, dicobai dengan kuasa kegelapan, dengan ilmu-ilmu yang luar biasa kalau boleh saya katakan. Di sana kami belajar bagaimana ketika berjalan bersama dengan Tuhan itu mampu melewati semua masalah dan persoalan. Ya. Dan itu menjadi sebuah bangunan mental spiritual yang sangat-sangat penting untuk saya melayani selanjutnya. Dan saya boleh kembali kuliah, dan yang luar biasa, saya diwisuda dengan teman-teman saya satu angkatan yang tidak ikut diskors. Ya, dan Tuhan izinkan juga sampai akhirnya saya bisa studi lanjut. Jadi sebenarnya saya sudah bisa kalau mau gitu pakai doktor Demin, ya, dokter ministry, karena jumlah SKS itu sama dengan MTH yang saya ambil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam kehidupan kita menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, saudara ada di dalam genggamannya Tuhan. Saudara ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Ya, artinya kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, saudara tidak pernah sendiri. Ya, satu ayat mengatakan, aku telah menggendong kamu dalam Yesaya, aku telah melakukannya dan mau melakukan terus. Seperti puisi jejak-jejak kaki yang terkenal itu. Di sana kurang lebihnya seperti ini. Ketika di suatu malam aku berjalan di tepi pantai, ya, Tuhan, sepanjang jalan perjalananku di tepi pantai itu, aku hanya melihat sepasang kaki. Dan sepasang kaki itu, dia melewati semak, dia melewati duri, dia melewati karang. Di manakah engkau, Tuhan? Kurang lebihnya puisinya seperti itu. Lalu Tuhan berkata, anakku, sepasang kaki yang kamu lihat, sepasang kaki yang kena karang yang berdarah, sepasang kaki yang sakit, sepasang kaki yang kena duri, itu bukan kakimu. Itu adalah kakiku, dan kamu aku gendong. Saudara, penulis daripada puisi ini,
Dia ketika menuliskan puisi ini, dia dalam keadaan ekonomi yang paling terpuruk di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang penulis. Tulisannya tidak ada yang laku dijual, sementara tagihan listrik, angsuran rumah dan semuanya menjadi hal yang menumpuk dan tidak mungkin terbayar. Tetapi di satu titik, ketika dia menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan buat keajaiban. Ada satu karya yang dia tulis tiba-tiba menjadi sebuah karya yang bestseller, dan dia boleh mendapatkan keuntungan dan semua hutang-hutangnya boleh dilunasi ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya. Janganlah kecut dan tawar hati. Tadi di atas saya katakan, dalam kehidupan orang percaya ketika dia menghadapi masalah dan persoalan, mungkin dia bisa jadi orang yang tawar hati atau kecut. Dengan istilah lain, kalau boleh saya katakan, kecewa. Tanpa kita sadari, ketika ada masalah dan persoalan, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan tidak tolong saya? Mengapa Tuhan tidak bela saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mungkin mengatakan seperti itu, tapi jangan lama-lama. Ingat kembali, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, ingat, iman kepada Tuhan seperti perempuan Sirofenisia, karena anaknya sakit, yang dia lakukan adalah panggil nama Yesus. Minggu yang lalu sudah sama-sama kita belajar, panggil nama Yesus dengan iman, panggil nama Yesus dengan percaya. Ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan akan membebaskan segala yang menjadi masalah, segala yang menjadi persoalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus kita memanggil Tuhan? Ya, dan memanggilnya itu tidak sekedar memanggil hai, ya, hai, enggak. Tuhan, tolong kami. Tuhan, jamah kami, sembuhkan kami. Mungkin suara saudara tidak berteriak, tapi hati saudara berteriak. Teriakan saudara itu yang akan menggetarkan hatinya Tuhan, untuk Tuhan turun tangan menolong di dalam kehidupan kita. Saya ingat, mungkin saya hanya bisa membayangkan ketika saya setelah stroke kena serangan jantung, saudara. Rasanya itu sekeliling itu kayak ngawang gitu, saudara ya. Apa namanya? Orang gitu terbang, setengah terbang begitu. Saya hanya panggil Yesus, 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 Yesus. Saya hanya panggil itu. Dan ketika saya panggil, saya mendapatkan kekuatan dan saya percaya Tuhan pasti menolong. Saudara, jangan kita seperti bangsa Israel yang gampang kecut, yang gampang tawar hati, yang gampang melupakan Tuhan. Ketika kita tawar, ketika kita kecut, ketika kita tidak beriman, kita sedang melupakan Tuhan. Seperti murid-murid sedang membiarkan Yesus tidur. Meskipun bersama-sama, tetapi Yesus tidur. Tapi kita mau menjadikan Yesus hidup dan menghidupi di dalam kehidupan kita. Nah, itu penting sekali. Pagi hari ini Yesus ada. Dia ada dalam hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi tangisan hati saudara. Nggak usah teriak. Teriaklah dalam hati. Panggil nama Yesus, teriaklah dalam hati. Datanglah kepadanya, mintalah kepadanya. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Barang siapa yang meminta, dia akan diberi.
Barang siapa yang mencari dia akan mendapat, dan barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Jangan biarkan masalah itu tetap terus di tangan saudara. Saudara nggak akan kuat, saudara nggak akan sanggup. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Yesus ikut campur tangan di dalam hidup ini. Biarkan Allah turut bekerja dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan kebaikannya Tuhan. Kita boleh mendapatkan pertolongannya Tuhan. Kita boleh mendapatkan mujizatnya Tuhan. Ada banyak orang percaya gagal karena masalah itu selalu dia pegang dengan kuat-kuat. Bangsa Israel gagal karena apa? Karena mereka masih memegang masalahnya itu kuat-kuat dan mereka coba selesaikan dengan kembali ke Mesir, mereka bisa hidup. Tapi sesuatu hal yang salah, yang benar adalah datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa, angkat tangan, angkat tongkatmu, ya. Otomatis tangannya juga terangkat, tanda sebagai penyerahan, tanda sebagai pengakuan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah tidak bisa, Tuhan yang bisa, Tuhan yang sanggup, kiranya pertolonganmu yang turun atasku. Dan ketika tangan itu diangkat, ketika tangan Musa itu diangkat, laut Tebro itu terbelah. Pagi hari ini ketika saudara mengangkat tangan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak kuat. Tuhan akan membuat pintu yang tertutup itu akan terbuka. Tuhan akan membuat hati yang keras itu menjadi lunak. Tuhan akan membuat yang mustahil itu menjadi bisa. Dan kita boleh terus melangkah, menikmati masa depan yang penuh pengharapan, menikmati shalom yang Tuhan janjikan, dari satu kemenangan kepada kemenangan ketika bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lihat besar masalah persoalannya, tetapi lihatlah Tuhan Yesus yang lebih besar dari apapun juga, dan panggil namanya. Nama itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Teruslah hidup di dalam kemurahannya Tuhan, teruslah hidup bersama dengan Tuhan. Kemenangan ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. WL Singer, pemain musik, silahkan maju ke depan. Kita naikkan pujian, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus.